Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seorang ahli kungfu yang ikut bermain di dalam sebuah pertandingan basket. Awalnya semua mengira bahwa sang ahli kungfu itu tak bisa bermain basket, tetapi tanpa disadari ternyata sang ahli kungfu itu mampu beradaptasi dengan cepat hingga ia berhasil mengalahkan tim-tim besar lainnya. Lalu apakah sang ahli kungfu bisa membawa timnya menuju kemenangan? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Suatu hari di sekitar lapangan basket, seorang gembel tiba-tiba saja terbangun dari tidurnya ketika ia mendengar suara tangisan seorang bayi yang ada di dekatnya. Ia menyadari bahwa bayi itu merupakan bayi yang telah dibuang oleh keluarganya, tetapi karena ia tak bisa mengurus bayi itu mengingat dirinya sendiri hanyalah seorang gembel, ia pun akhirnya menitipkan bayi itu di sebuah sekolah kungfu sambil berharap agar suatu saat bayi itu bisa menjaga dirinya sendiri. Si master kungfu yang menyadari bahwa pertemuan mereka dengan si bayi merupakan sebuah takdir, ia pun akhirnya memutuskan untuk mengajari jurus kungfu terbaik yang pernah ia miliki pada si bayi itu. Singkat cerita, 5 tahun telah berlalu. Si bayi bernama Feng Shiji itu kini telah tumbuh menjadi seorang bocil sakti yang telah menguasai hampir seluruh jurus kungfu karena ia telah dilatih sejak ia masih sangat kecil. Melihat kemampuan hebat pada diri Feng, sang master berniat untuk mengajarkan Feng tentang jurus kungfu legendaris dan terkuat yang pernah ia miliki, yaitu jurus memutar balikan waktu. Dengan memanfaatkan energi Qi, sang master pun menunjukkan gerakan-gerakan yang membuat seluruh energi Qi di dalam tubuhnya mengalir. Tetapi tanpa disadari saat waktu mulai berhenti, entah mengapa tiba-tiba tubuh sang master itu justru membeku begitu saja, hingga akhirnya ia meninggal dunia. Feng yang melihat hal itu pun mencoba berteriak sambil meminta pertolongan, namun sayangnya tak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Sejak hari itu, Feng akhirnya mendapatkan pelajaran paling berharga dalam hidupnya, yaitu tentang kehidupan dan juga kematian. Beberapa tahun kemudian setelah kematian master lamanya, Feng yang kini telah menjadi seorang remaja memutuskan untuk tetap tinggal di sekolah kungfu tersebut dengan cara bekerja sebagai samsak tinju bagi masternya yang baru. Suatu hari ketika masternya yang menyandang gelar sebagai pemilik tinju nomor 1 di dunia mencoba mempraktekkan jurusnya dengan cara meninju Feng, Feng justru merasa bahwa tinju masternya itu hanyalah tinju yang sangat lemah karena Feng diam-diam memakai sebuah rompi besi di dalam bajunya. Namun saat kelakuannya itu ketahuan oleh sang master pun mengusir Feng dari sekolah itu selama 1 malam tanpa memberikan uang makan sama sekali. Malamnya ketika Feng sedang gabut dan tak tahu harus berbuat apa, ia mencoba melemparkan beberapa botol minuman ke dalam tong sampah tanpa ada satupun yang meleset. Yang mana hal itu membuat seorang pria tua bernama Wang Li sempat terkejut dengan kemampuan yang dimiliki oleh Feng. Wang Li kemudian mencoba menirukan apa yang dilakukan oleh Feng, namun tampaknya ia cukup kesulitan, sehingga ia pun menganggap bahwa Feng telah berlatih selama bertahun-tahun, hingga ia memiliki kemampuan melempar yang sangat akurat. Lalu saat Wang Li menyadari bahwa Feng sedang kelaparan, ia pun memberikan sebuah tantangan pada Feng, yaitu jika Feng bisa memasukkan koin ke dalam mulutnya, maka ia akan mentraktir makanan yang sangat enak pada Feng. Mendengar tantangan Wang Li, tanpa basa-basi Feng pun langsung melemparkan koin tersebut ke dalam mulut Wang Li, hingga membuat Wang Li hampir meninggal karena menelan koin. Setelah kejadian itu, Wang Li pun membawa Feng menuju sebuah restoran bintang 5, tetapi karena harganya sangat mahal, mereka pun pergi ke belakang restoran untuk menemui anak perempuan Wang Li yang bekerja di restoran tersebut. Di sana, anak perempuan Wang Li memberikan mereka berdua banyak sekali makanan, sehingga mereka pun sangat senang dan menikmati makanan-makanan itu, meski semua makanan itu hanyalah makanan sisa. Lalu ketika mereka selesai makan, Wang Li mengajak Feng ke sebuah bar untuk bermain dart
Dan karena semua dart yang dilempar oleh Feng selalu tepat sasaran, Wang Li pun mendapatkan banyak sekali uang dari hasil bertaruh dengan orang-orang yang ada di sana, termasuk anak buah dari pemilik bar yang bernama Bang Hu. Bang Hu mengira bahwa Wang Li dan Feng telah mencurangi salah satu anak buahnya, sehingga ia pun mencoba mengusir mereka berdua. Tetapi karena Feng menolak pergi, para anak buah Bang Hu pun langsung menyerang Feng, hingga terjadilah pertarungan yang cukup epik antara Feng dengan seluruh anak buah Bang Hu yang ada di sana. Mereka semua mencoba menyerang Feng dengan sangat serius, tetapi karena Feng memiliki banyak sekali jurus kungfu, ia pun akhirnya berhasil mengalahkan semua anak buah Bang Hu dengan sangat mudah tanpa mendapatkan luka sama sekali. Untuk membalaskan dendam pada Feng yang telah menghancurkan barnya, Bang Hu pun melaporkan semua kejadian itu pada ayahnya yang bernama Wang. Dan setelah Wang berhasil menemukan keberadaan Feng, Wang pun akhirnya membeli sekolah kungfu tersebut dari sang master dengan harga yang sangat menggiurkan. Mereka lalu menyuruh beberapa orang untuk memukuli Feng, tetapi untungnya Feng memiliki tubuh yang sangat kuat, sehingga ia berhasil menahan semua pukulan itu, meski pada akhirnya Feng diusir dari sekolah karena ia telah merusak reputasi dari sekolah kungfu tersebut. Malamnya Feng kembali menemui Wang Li dan ia pun menceritakan semua kejadian yang ia alami, termasuk ia yang telah diusir dari sekolah kungfunya. Mendengar semua perkataan Feng, Wang Li pun tak ingin menyia-nyiakan kemampuan yang dimiliki oleh Feng, sehingga ia mencoba mempresentasikan kemampuan Feng pada salah satu dekan kenalannya dari universitas yang sedang membutuhkan pemain basket agar Feng bisa masuk ke dalam tim basket tersebut. Karena sang dekan tertarik dengan presentasi Wang Li, mereka pun langsung mengadakan konferensi pers untuk menunjukkan bahwa Feng telah diterima sebagai pemain baru. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba seorang wanita bernama Lily datang sambil mengatakan bahwa Feng tak bisa masuk ke dalam tim jika ia belum mendapatkan izin dari sang kapten. Lily sendiri merupakan adik dari sang kapten yang bernama Ting Wei, dan ia pun ingin Feng menunjukkan skillnya agar ia bisa menilai apakah Feng layak untuk masuk ke dalam tim basket mereka. Lalu ketika Ting Wei datang, Feng sempat terkejut karena Ting Wei merupakan seorang peminum. Tetapi meski ia sedang teler, ia bahkan mampu menunjukkan kehebatannya dengan cara melakukan slam dunk. Lalu saat bolanya dipegang oleh Feng, Feng melemparkan bola itu dari jarak yang cukup jauh, dan pada akhirnya ia pun juga berhasil memasukkan bola tersebut. Setelah Feng diterima di dalam tim, ia merasa bahwa dirinya telah membuat Ting kesal, sehingga ia pun meminta Ting untuk melampiaskan kemarahannya. Tetapi setelah mereka berdua saling mengobrol, Ting justru menyadari bahwa kemampuan Feng mampu membantu mereka meraih kemenangan di dalam turnamen basket. Sejak hari itu, Ting yang biasanya selalu datang terlambat, kini justru datang lebih awal untuk melakukan latihan bersama anggota timnya. Bahkan Lily pun tak percaya bahwa kakaknya itu mau datang untuk latihan bersama-sama. Setelah itu, kita akan diperkenalkan dengan salah satu pemain terbaik di tim tersebut, yaitu seorang pria tampan bernama Lan. Lily lalu mencoba memperkenalkan Feng pada Lan agar mereka bisa bekerja bersama-sama untuk memenangkan turnamen yang sebentar lagi akan segera dimulai. Singkat cerita, ketika mereka sedang bertanding di pertandingan pertama, terlihat Feng masih duduk di bangku cadangan karena ia merupakan seorang pemain baru. Di awal pertandingan, para pemain tampaknya berhasil mencetak banyak skor, namun saat pertandingan hampir selesai, Wang Li menyadari bahwa Ting mulai kelelahan, sehingga ia pun memintanya untuk memasukkan Feng ke dalam permainan. Awalnya Feng sempat merasa panik, yang mana hal itu membuat dirinya menjadi kewalahan. Tetapi pada akhirnya ia berhasil mencetak skor dan mereka pun meraih kemenangan di pertandingan tersebut. Meski Feng berhasil memenangkan pertandingan pertamanya, ia merasa bahwa skill bermain basket miliknya masih jauh dari para pemain lain, sehingga ia pun memutuskan untuk berlatih lebih keras
agar ia bisa menjadi pemain terbaik seperti Lan dan juga Ting. Selain berlatih dengan giat, Feng juga mencoba mendekati Lily karena sebenarnya ia telah jatuh cinta pada Lily bahkan jauh sebelum ia masuk ke dalam tim basket tersebut. Singkat cerita, setelah 1 bulan berlatih, Feng pun menghampiri Ting berharap ia mau mengajarinya melakukan slam dunk. Tetapi sayangnya Ting menolak karena ia merasa bahwa Feng masih pemula dan ia tak ingin Feng mengalami cedera. Mendengar hal itu, Feng mencoba melakukan slam dunk dengan tekniknya sendiri, tetapi tanpa ia sadari ternyata ia justru melompat terlalu tinggi, hingga akhirnya ia terjedot lampu, namun untungnya ia terjatuh tepat di atas matras. Keesokan harinya, sebelum mereka bertanding, salah seorang tim musuh sempat mengejek dan meremehkan kemampuan Feng karena ia merupakan anak baru. Tetapi ketika pertandingan dimulai, Feng dan kawan-kawan langsung menunjukkan kemampuan mereka hingga membuat musuh mereka kowak-kowo tak berdaya. Sebelum pertandingan berakhir, Feng tiba-tiba nekat melakukan slam dunk hingga wajahnya terjedot ke ring basket. Tetapi meski begitu, mereka tetap berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Mereka terus memenangkan pertandingan demi pertandingan dan pada akhirnya mereka pun berhasil mencapai babak final untuk melawan salah satu tim unggulan yang telah memenangkan turnamen berkali-kali, yaitu tim dari Universitas Fireball. Suatu hari ketika para anggota tim basket dari Universitas First sedang melakukan pesta untuk merayakan kemenangan mereka, tiba-tiba salah seorang dari Universitas Fireball bernama Litian datang menghampiri Feng sambil mengatakan bahwa ia ingin Feng masuk ke dalam timnya. Setelah Litian memberikan kartu identitas miliknya pada Feng, ia pun kembali menemui salah satu sponsornya yang ternyata merupakan bos dari pemilik bar, sekaligus orang yang telah membeli sekolah kungfu, yaitu Mr. Wang. Melihat hal itu, Lily pun menceritakan bahwa dulu Litian merupakan kapten dari tim basket mereka, tetapi sejak ia mendapatkan sponsor dari Wang, ia pun mengkhianati tim dan pindah ke Universitas Fireball, hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan Universitas First di pertandingan final. Hal itu membuat Ting merasa putus asa dan ia pun sering minum-minum agar ia bisa melupakan semua kejadian menyakitkan yang pernah terjadi di masa lalu. Kemudian ketika Wang pergi dari sana, mereka takut bahwa Wang Li telah menjual Feng pada Wang. Tetapi untungnya Wang Li bukanlah orang yang hanya peduli dengan uang, sehingga ia pun menolak tawaran Wang, meski tawaran itu sempat membuat dompetnya meronta-ronta. Beberapa hari telah berlalu, kini tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang, yaitu hari di mana pertandingan final antara tim dari Universitas First melawan tim dari Universitas Fireball. Ketika pertandingan sudah dimulai, terlihat para pemain dari Fireball bermain dengan sangat curang. Bahkan mereka juga tak segan-segan untuk melukai para pemain dari Universitas First karena mereka telah menyuap sang wasit, sehingga sang wasit tak menganggap semua itu sebagai sebuah pelanggaran. Akibat kecurangan yang dilakukan oleh para pemain Fireball, Ting dan Lan terpaksa harus keluar dari lapangan karena mereka berdua mengalami cedera yang cukup parah. Tetapi meski begitu, Feng tak mau kalah begitu saja, sehingga ia pun mencoba melawan para pemain Fireball dengan menggunakan teknik kungfu yang ia miliki. Tak lama kemudian, saat babak pertama hampir habis, tanpa disadari tiba-tiba seluruh lampu yang ada di sana mati total, sehingga pertandingan pun terpaksa ditunda selama beberapa hari. Keesokan harinya, saat Wang Li dan Feng sedang duduk di depan lapangan basket, Feng mengatakan pada Wang Li bahwa ia sempat merasakan kehadiran kedua orang tuanya ketika mereka sedang bertanding melawan tim Fireball kemarin. Lalu saat mereka berdua sedang melamun, tiba-tiba beberapa orang berpakaian hitam datang menghampiri mereka dan ternyata orang itu merupakan Bang Hu. Bang Hu mengatakan bahwa dirinya lah yang telah merusak saklar listrik di stadion basket, dan alasan mengapa ia melakukan hal itu karena ia telah bertaruh dengan uang sebesar 5 juta dolar atau sekitar 72 miliar rupiah. Tampaknya hubungan kerjasama antara Bang Hu dan Wang saat ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga Bang Hu pun berharap
agar Feng dan timnya dapat memenangkan pertandingan tersebut. Tetapi meski begitu, sebagian anggota tim Universitas First saat ini sedang terluka akibat permainan kasar yang dilakukan oleh tim Fireball, sehingga beberapa mantan guru kungfu Feng pun akhirnya datang untuk memberikan semangat pada Feng dan kawan-kawan. Melihat hal itu, Feng mencoba mengajak mereka untuk ikut bermain menggantikan para pemain yang sedang cedera, tetapi sayangnya mereka harus menolak tawaran tersebut karena mereka merasa bahwa mereka sudah terlalu tua. Di sisi lain, saat Lily dan Lan sedang berduaan di lapangan basket, Lily mencoba menyatakan perasaannya pada Lan, tetapi Lan justru menolak Lily begitu saja karena ia sendiri masih belum bisa move on dari mantan pacarnya yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Melihat Lily yang sedang menangis, Feng pun berusaha untuk menghibur Lily sambil mengatakan bahwa ia akan selalu ada di sisinya karena selama ini Feng telah jatuh cinta pada Lily. Singkat cerita, ketika babak kedua pertandingan final akan segera dimulai, Feng dan yang lain merasa sangat sedih karena beberapa pemain masih dalam kondisi cedera. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba para guru kungfu Feng datang ke lapangan sambil mengatakan bahwa mereka akan ikut bertanding bersama Feng. Melihat hal itu, Wang mencoba mengatakan pada sang wasit bahwa para guru kungfu itu sudah terlalu tua untuk ikut bertanding. Tetapi untungnya sang dekan berhasil meyakinkan si wasit bahwa mereka adalah murid-murid dari universitas miliknya. Tanpa berlama-lama, ketika pertandingan dimulai, para guru pun menggunakan jurus kungfu mereka masing-masing untuk mencegah para pemain Fireball mencetak skor. Dan tak hanya itu, salah satu guru juga menggunakan jurus akupuntur pada sang wasit agar wasit itu tak bisa menghentikan pertandingannya. Ketika Wang menyadari bahwa timnya akan kalah, ia pun menyuruh mereka untuk bermain lebih kasar lagi. Tetapi sayangnya semua itu sia-sia karena jurus kungfu milik para guru jauh lebih hebat daripada jurus tawuran mereka. Tak lama setelah itu, sang wasit akhirnya berhasil melepaskan jarum akupunturnya sehingga ia pun mengeluarkan para guru kungfu karena mereka telah melanggar aturan. Lalu ketika pertandingan kembali dimulai, Lan dan Ting akhirnya masuk menggantikan para guru untuk bermain melawan Fireball setelah para guru menggunakan jurus kungfu untuk menyembuhkan semua cedera mereka. Tanpa ragu-ragu, mereka terus mencetak skor hingga skor mereka kini hanya tersisa 1 poin. Tetapi saat Feng hendak mencetak skor terakhir, tiba-tiba sang wasit yang telah disuap oleh Wang itu menghentikan bolanya. Dan pada akhirnya tim Fireball lah yang berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Melihat teman-temannya merasa sedih, Feng kembali teringat dengan jurus masternya yang lama, yaitu jurus mengembalikan waktu. Perlahan-lahan ia pun mulai menirukan gerakan-gerakan yang telah diajarkan oleh sang master. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba seluruh stadion itu membeku, termasuk semua orang yang ada di sana. Tak hanya itu, terlihat waktu yang ada di papan skor perlahan-lahan mulai kembali, hingga akhirnya Feng berhasil mengembalikan waktu selama 5 detik. Di saat itulah, Feng kembali melempar bola ke arah ring basket, tetapi kali ini bola itu meleset, sehingga Ting pun berusaha untuk melakukan rebound, dan pada akhirnya mereka berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan skor yang sangat tipis. Beberapa hari kemudian, setelah kemenangan mereka di pertandingan basket, tiba-tiba seorang wanita datang untuk menjemput Feng, dan tanpa mereka sadari, ternyata ayah kandung dari Feng masih hidup. Alasan sang ayah membuang Feng bukan karena ia tak sayang padanya, melainkan agar Feng tetap aman, karena ketika sang ayah bangkrut, ia terus dikejar-kejar oleh rentenir, bahkan beberapa di antara mereka mulai mengancam untuk membunuh Feng. Setelah meninggalkan Feng, sang ayah pergi ke luar negeri dan berjuang mati-matian untuk merebut perusahaannya kembali, hingga akhirnya ia berhasil dan kini ia pun kembali menjadi orang yang sangat kaya raya. Pada akhirnya, Feng pun terpaksa harus tinggal bersama ayahnya, sementara Wang Li harus kembali ke kehidupan lamanya. Wang Li awalnya sedikit kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Feng, tetapi tanpa ia sadari, tiba-tiba Feng datang menemuinya sambil mengatakan
bahwa ia tak bisa meninggalkan Wang Li begitu saja karena Wang Li sudah seperti ayah kandungnya sendiri. Pada akhirnya mereka berdua berencana untuk melanjutkan karir basket Feng menuju tingkat internasional agar mereka bisa bersaing dengan para pemain kuat dari seluruh dunia. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.